Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anazin Kinufadila dari kelas MBSD semester 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam dan Sains dari kelompok 7 sampai kelompok 12. Yuk langsung simak saja videonya. Tokoh-tokoh sains barat dan penemuannya. Yang pertama, Alexander Graham Bell. Beliau lahir pada tanggal 3 Maret 1947 dan meninggal pada tanggal 2 Agustus 1922. Beliau seorang penemu ilmuwan dan guru tunarungu kelahiran Skotlandia. Selama masih muda, sangat dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya. Beliau juga seorang anak yang selalu penasaran secara intelektual. Penemuan dari Alexander Graham Bell yaitu yang pertama telepon, yang kedua grafofon, yang ketiga layang-layang tetrahedral, yang keempat yaitu hydrofoils, yang kelima fotofon, yang keenam audiometer, yang ketujuh pendeteksi logam. Yang selanjutnya yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini adalah penemu dan pengusaha Amerika Serikat yang terkenal dengan penemuan bola lampu listrik yang tahan lama pada tahun 1879. Beliau lahir pada tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio. Beliau sebagian besar belajar sendiri dan memulai karirnya sebagai operator telegraf. Beliau juga mendirikan laboratorium di Menlo Park, New Jersey, di mana beliau menciptakan banyak penemuan penting seperti fonograf dan kamera film. Edison memegang lebih dari 1.000 paten dan mendirikan General Electric yang menjadi salah satu perusahaan listrik terbesar di dunia. Beliau dikenal atas ketekunannya dan kerja kerasnya. Edison meninggal pada tanggal 18 Oktober 1931 di West Orange, New Jersey, meninggalkan warisan inovasi yang terus mempengaruhi kehidupan modern. Nah, penemuannya yaitu ada beberapa penemuan utama meliputi bola lampu listrik, fonograf, kamera film, baterai alkali, mikrofon karbon, sistem distribusi, dan juga listrik. Yang selanjutnya yaitu Galileo Galilei. Beliau adalah seorang ilmuwan, matematikawan, dan astronom Italia yang sering disebut sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan Modern. Beliau lahir di Pisa pada tanggal 15 Februari 1564. Beliau menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan sejak muda dan belajar di Universitas Pisa. Beberapa penemuan utamanya termasuk teleskop refraktor, penemuan bulan, Jupiter, hukum gerak, dan juga pendukung teori heliosentris. Nah, selanjutnya yaitu pada materi yang ke-8. Materi ini berjudul Perkembangan Sains pada Masa Kejayaan Islam, Periodisasi Sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam dapat dibagi ke dalam beberapa periode utama yang mencakup perkembangan agama Islam dari masa lahirnya hingga masa modern. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai periodisasi tersebut. Yang pertama yaitu periode klasik. Periode ini terjadi pada tahun 610 hingga 1258 Masehi, yaitu era Nabi Muhammad yang terjadi pada tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi, yaitu penyebaran Islam di Jazirah Arab. Selanjutnya Khilafah Rasyidin yang terjadi pada tahun 632 hingga 661 Masehi, yaitu 4 khalifah pertama ekspansi wilayah Islam. Selanjutnya yaitu dinasti Umayyah yang terjadi pada tahun 661 hingga 750 Masehi, yaitu ekspansi ke Spanyol dan India.
Selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah yang terjadi pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, yaitu zaman keemasan Islam, berakhir dengan penaklukan Baghdad dan oleh Mongol. Selanjutnya yaitu periode yang kedua, yaitu periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1258 hingga 1800 Masehi, yaitu Kesultanan Mamluk yang pertama yang terjadi pada tahun 1250 hingga 1517, yaitu perlindungan dunia Islam dari Mongol dan tentara salib. Selanjutnya yaitu Kesultanan Utsmani yang terjadi pada tahun 1299 hingga 1922 Masehi, yaitu kekaisaran Islam besar mencapai puncak pada abad ke-16 dan ke-17. Selanjutnya Kesultanan Safawi yang terjadi pada tahun 1501 hingga 1736 Masehi, yaitu berbasis di Persia, mempromosikan Islam Syiah. Selanjutnya yaitu Kesultanan Mughal yang terjadi pada tahun 1526 hingga 1857 Masehi yang berbasis di India, dikenal karena toleransi keagamaan dan pencapaian seni. Periode ketiga yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Nah, ini kolonialisme dan kebangkitan nasionalisme, yaitu banyak wilayah muslim di bawah kekuasaan kolonial Eropa muncul gerakan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu pasca kolonial dan kebangkitan Islam, yaitu negara muslim merdeka, kebangkitan identitas Islam, dan gerakan politik Islam. Masa kejayaan Islam yang terjadi pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Yang pertama yaitu pusat ilmu pengetahuan, yaitu Baghdad menjadi pusat intelektual dengan Bait al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kemajuan sains dan teknologi. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, penemu matematika, Ibnu Sina, penemu kedokteran, dan Al-Razi, penemu kimia, membuat kontribusi besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu seni dan sastra, yaitu berkembang pesat dengan karya-karya puisi dan cerita seperti 1001 Malam. Selanjutnya yang keempat yaitu ekonomi dan perdagangan. Jaringan perdagangan luas menghubungkan dunia Islam dengan Eropa, Afrika, dan Asia. Nah, pada masa ini ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Berikut ini adalah beberapa tokoh penting pada masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu Al-Khawarizmi, seorang matematikawan yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Karyanya dalam matematika sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu pengetahuan Barat. Yang kedua yaitu Ibnu Sina, yang biasa dikenal Avicenna, seorang dokter dan filsuf yang menulis The Canon of Medicine, buku kedokteran yang menjadi referensi utama di Eropa selama berabad-abad. Yang selanjutnya yaitu ketiga, Al-Razi, yang biasa dikenal Rhazes, seorang dokter dan alkemis yang dikenal karena kontribusinya dalam kedokteran dan penemuan etanol. Selanjutnya yaitu yang keempat, Al-Farabi, seorang filsuf dan ilmuwan yang menulis tentang logika, musik, dan ilmu politik. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Yang kelima yaitu Al-Biruni, seorang ilmuwan dan ahli geografi yang menulis tentang astronomi, matematika, dan berbagai ilmu lainnya. Selanjutnya yang keenam, Omar Khayyam, seorang matematikawan, astronom, dan penyair terkenal yang menulis Rubaiyat, kumpulan puisi 4 baris. Yang ketujuh yaitu Ibnu Rushd, yaitu biasa dikenal Averroes,
seorang filsuf dan ahli hukum yang menulis banyak karya tentang filsafat Aristoteles dan memberikan kontribusi besar pada pemikiran Barat. Selanjutnya yaitu yang ke-8, Al-Zahrawi, seorang dokter dan ahli bedah yang menulis ensiklopedia medis yang berpengaruh selama berabad-abad. Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, dan seni selama masa kejayaan Islam, dan kontribusi mereka masih dihargai sampai saat ini. Lanjut pada materi yang ke-9, yaitu membahas tentang perkembangan sains di Barat. Yang pertama, sejarah sains Barat. Sejarah sains Barat dimulai dari era kuno Yunani dengan Aristoteles dan Plato, kemudian berkembang melalui ilmuwan Muslim pada abad pertengahan. Renaissance Eropa membangkitkan minat baru dalam sains dengan Copernicus, Galileo, dan Newton. Abad pencerahan memperkenalkan metode ilmiah modern. Abad ke-19 dan ke-20 melihat revolusi dalam teori seperti evolusi Darwin dan relativitas Einstein. Hingga pada hari ini, sains Barat terus maju dengan teknologi modern dan penemuan signifikan dalam bioteknologi, fisika kuantum, dan penjelajahan kosmos. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pengaruh peradaban Islam di dunia Barat. Perkembangan peradaban Islam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia Barat dalam berbagai bidang. Pada abad pertengahan, ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi berkontribusi besar dalam matematika, ilmu kedokteran, astronomi, dan filosofi. Penerjemahan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab juga memfasilitasi transfer pengetahuan ke Eropa. Selain itu, kejayaan kekhalifahan Islam di Spanyol atau biasa disebut Al-Andalus menciptakan lingkungan multikultural yang mendorong perkembangan ilmiah dan intelektual. Nah, warisan ini membantu membangun dasar untuk merenaissance Eropa dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya yaitu kontribusi ilmuwan Muslim terhadap kemajuan sains di Barat. Ilmuwan Muslim memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan sains di Barat melalui berbagai bidang. Mereka seperti Al-Kindi, Ibnu Sina atau Avicenna, dan Al-Khawarizmi berperan penting dalam perkembangan matematika, kedokteran, astronomi, dan ilmu pengetahuan alam. Karya-karya mereka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin memperluas pengetahuan Yunani klasik dan Arab, sangat mempengaruhi perkembangan Renaissance di Eropa. Kekhalifahan Islam di Spanyol juga menciptakan lingkungan intelektual yang mendukung pertukaran ide antara Islam dan Eropa, berkontribusi pada munculnya metode ilmiah modern dan perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Selanjutnya materi yang ke-10 yaitu membahas tentang prestasi kaum muslimin pada bidang sains. Yang pertama membahas tentang pemahaman tentang Islam dan sains. Islam melihat sains sebagai cara untuk memahami karya Allah. Tradisi Islam menghargai penelitian dan rasionalitas, terwujud dalam kontribusi ilmuwan seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Haytham. Pemahaman ini memberi pengaruh besar terhadap perkembangan sains di Barat, dari abad pertengahan hingga Renaissance, meliputi bidang seperti matematika, kedokteran, dan astronomi. Yang kedua yaitu membahas tentang prestasi kaum muslimin pada bidang sains. Kaum muslimin memiliki warisan prestasi yang mengesankan dalam bidang sains. Pada masa abad keemasan Islam, pada abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi dalam matematika, Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Ibnu Al-Haytham dalam optika mengembangkan teori-teori canggih dan melakukan penemuan signifikan. Mereka
tidak hanya mewarisi pengetahuan dari peradaban sebelumnya, tetapi juga menyumbangkan konsep baru yang menjadi dasar ilmuwan pengetahuan. Prestasi ini mengilhami pertumbuhan intelektual di seluruh dunia, memperkuat koneksi antar agama dan pengetahuan empiris, serta meningkatkan pemahaman manusia tentang alam semesta. Pada materi yang ke-11 ini membahas tentang paradigma sains modern. Yang pertama, pengertian paradigma sains modern. Paradigma sains modern mengacu pada kerangka kerja konseptual dan metodologis yang mendefinisikan cara ilmu pengetahuan modern memahami dan menjelaskan fenomena alam. Paradigma ini berakar pada metodologi ilmiah yang terstruktur, berfokus pada pengamatan, eksperimen, verifikasi, dan falsifikasi teori. Yang kedua yaitu penerapan paradigma sains modern dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, biologi, dan ilmu sosial. Paradigma sains modern diterapkan secara konsisten dalam berbagai disiplin ilmu, seperti yang pertama, fisika, menggunakan model matematis untuk menjelaskan fenomena alam seperti mekanika kuantum dan teori relativitas. Yang kedua yaitu biologi. Biologi ini memanfaatkan metode ilmiah untuk mempelajari organisme, evolusi, dan ekologi dengan teknologi seperti mikroskop dan genomika. Yang ketiga yaitu ilmu sosial, menggunakan pendekatan empiris untuk memahami perilaku manusia, masyarakat, dan faktor sosial lainnya dalam psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Penerapan paradigma ini menekankan penguji teori dengan bukti empiris serta penggunaan model matematis untuk memahami dunia fisik dan perilaku manusia secara sistematis. Selanjutnya yang ketiga yaitu korelasi paradigma sains modern dan lingkungan hidup. Korelasi antara paradigma sains modern dan lingkungan hidup mencakup pendekatan ilmiah yang terstruktur untuk memahami dan mengelola ekosistem serta sumber daya alam. Paradigma ini menekankan pengamatan, pengujian hipotesis, dan penggunaan teknologi untuk memantau dan menganalisis dampak manusia terhadap lingkungan. Melalui penelitian yang sistematis, paradigma sains modern membantu mengidentifikasikan solusi berkelanjutan untuk perlindungan lingkungan termasuk upaya mitigasi perubahan iklim, pengelolaan air dan sumber daya alam, serta konservasi biodiversitas. Yang keempat yaitu paradigma sains modern berperan dalam kemajuan teknologi dan inovasi. Paradigma sains modern memainkan peran krusial dalam kemajuan teknologi dan inovasi dengan menyediakan kerangka kerja metodologis untuk penelitian ilmiah yang sistematis dan teruji. Melalui penggunaan model matematis, eksperimen, dan penguji teori, paradigma ini memfasilitasi pengembangan teknologi baru dalam berbagai bidang seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, energi, dan informatika. Dengan pendekatan empiris dan terbuka terhadap revisi teori berdasarkan bukti baru, paradigma sains modern mendorong penemuan-penemuan yang mengubah paradigma dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong inovasi yang memberikan dampak positif secara global. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, materi ke-12, yaitu sikap kaum muslimin terhadap sains kaum barat. Sikap kaum muslimin terhadap sains barat yaitu memiliki sikap yang beragam terhadap sains dari barat. Pada abad keemasan Islam, mereka menerima dan mengembangkan pengetahuan dari Yunani kuno dengan antusias. Namun, sikap terhadap sains barat kemudian berubah, kadang dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam atau diintegrasikan dalam konteks budaya dan nilai-nilai Islam mereka. Ada juga upaya untuk membangun dialog antara ilmuwan Muslim dan Barat untuk saling memperkaya pemahaman ilmiah. Tuh, sudah.